Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nisan Fadilah dan saya Alfira Windy Putri Aditya, dan juga ada rekan kami Elvito yang sedang berhalangan hadir. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya yang berjudul konteks. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi konteks. Sebelum itu, perkenalkan dahulu, saya Alfira Windy Putri Aditya dan rekan saya Elvito Putra Ramadhani dan juga Nisa Nurfadilah. Yang selanjutnya, yang pertama ada definisi konteks. Konteks dalam pembelajaran merupakan salah satu elemen mendasar yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, secara umum, konteks dapat dipahami sebagai situasi, kondisi, maupun latar belakang yang mempengaruhi proses interaksi antara guru, siswa, maupun materi pembelajaran. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai model konteks pendidikan. Model konteks pendidikan itu bisa diibaratkan sebagai peta yang membantu guru merancang proses pembelajaran dengan lebih lengkap. Jadi, guru tidak hanya fokus pada materi atau metode saja, tapi juga memperhatikan berbagai hal yang mempengaruhi proses belajar siswa. Yang pertama ada aspek people atau orang-orang. Dalam aspek ini, pendidikan itu intinya melihat siapa saja yang terlibat dalam belajar, mulai dari siswa, guru, sampai orang-orang lain yang berperan dalam proses belajar mengajar. Guru perlu mengenal karakter masing-masing siswa supaya pembelajaran bisa berjalan lancar. Misalnya, kemampuan siswa kan berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang butuh lebih banyak latihan. Nah, latar belakang sosial budaya siswa juga penting, misalnya pengalaman hidup, bahasa sehari-hari, kebiasaan, atau budaya keluarga, karena ini mempengaruhi cara belajar mereka. Contohnya, siswa yang bisa pakai bahasa daerah mungkin butuh pendekatan khusus saat belajar bahasa Indonesia. Jadi, guru harus menyesuaikan cara belajar supaya semua siswa bisa ikut belajar dengan baik. Kemudian, yang kedua itu physical setting atau setting fisik. Aspek setting fisik ini itu intinya tentang kondisi ruang kelas dan bagaimana hal itu mempengaruhi belajar siswa. Misalnya, ukuran kelas yang cukup luas dan penataan meja kursi yang rapi bikin siswa dan guru bisa lebih mudah berinteraksi. Pencahayaan dan sirkulasi udara juga penting supaya siswa nggak cepat lelah dan kehilangan fokus saat belajar. Kalau kelas terlalu bising, biasanya belajar jadi nggak nyaman, jadi lingkungan yang tenang itu sangat penting. Selain itu, fasilitas di kelas seperti meja, kursi, papan tulis, proyektor, atau peralatan laboratorium juga harus lengkap dan mendukung supaya kegiatan belajar siswa bisa berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang ketiga itu ada nature of the course and institution, jenis kursus dan institusi. Aspek jenis kursus dan institusi itu soal menyesuaikan cara mengajar dengan aturan budaya di sekolah. Jadi, guru nggak cuma asal ngajarin materi, tapi harus lihat dahulu kurikulum dan materi apa saja yang harus diajarkan dan kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Kemudian, guru juga harus mengerti budaya sekolah, misalnya nilai-nilai yang dijunjung seperti disiplin, kerjasama, atau kreativitas. Semua itu bakal menentukan cara guru ngatur kelas dan cara berinteraksi sama siswa. Terakhir, guru harus perhatikan juga tujuan sekolah. Apakah sekolah lebih fokus ke akademik, karakter, atau kreativitas. Dengan begitu, guru bisa memilih mana yang lebih penting, supaya siswa tetap relevan dan sesuai dengan tujuan sekolah. Selanjutnya yaitu ada teaching resource atau sumber daya pengajaran. Aspek sumber daya pengajaran itu intinya semua alat dan media yang dipakai guru supaya belajar jadi lebih gampang, menarik, dan efektif. Misalnya, buku, modul, atau lembar kerja jadi panduan utama siswa buat belajar materi.
Selain itu, guru juga bisa pakai media digital atau teknologi kayak video presentasi, aplikasi, belajar, atau media interaktif lainnya, supaya siswa lebih semangat dan ikut aktif dalam belajar. Kalau semua sumber daya ini bisa dipakai dengan baik, belajar jadi lebih variatif, nggak membosankan, dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih maksimal. Kemudian yang terakhir ada time atau waktu. Aspek waktu itu intinya guru harus pintar-pintar membagi jam belajar supaya siswa bisa belajar dengan maksimal. Kalau belajar cuma sebentar, siswa nggak ngerti sama materi dan latihan, jadi durasinya harus cukup. Di kelas, guru juga harus pintar membagi waktu antara menjelaskan materi, diskusi, latihan, dan mengecek hasil belajar. Kalau semuanya seimbang, siswanya nggak bingung, tetap fokus, dan belajar jadi lebih lancar, nggak terburu-buru, sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang selanjutnya ada faktor internal kontekstual. Faktor internal ini ada 5. Yang pertama ada motivasi dan semangat individu. Seseorang atau kelompok yang memiliki motivasi tinggi akan lebih mudah mencapai tujuan. Misalnya, siswa dengan semangat belajar yang tinggi akan lebih cepat memahami pelajaran. Yang kedua, ada kemampuan dan keterampilan. Pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang dimiliki akan sangat mempengaruhi hasil. Contohnya adalah koki yang terampil akan menghasilkan masakan yang berkualitas juga. Yang ketiga ada sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, tenaga, peralatan, maupun teknologi. Semakin lengkap sumber dayanya, semakin besar juga peluang keberhasilannya. Yang keempat ada kondisi psikologi, yaitu kepercayaan diri, ketekunan, dan kestabilan emosi itu bisa menentukan apakah seseorang itu konsisten atau mudah menyerah. Yang kelima ada nilai dan budaya internal. Norma atau kebiasaan yang berlaku di suatu kelompok maupun organisasi bisa menjadi dorongan ataupun penghambat. Misalnya, budaya kerja disiplin itu akan membuat hasil jauh lebih baik daripada yang tidak disiplin. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal kontekstual. Faktor eksternal kontekstual adalah hal-hal yang datang dari luar dan biasanya sulit dikendalikan langsung. Namun, faktor ini sangat mempengaruhi jalannya suatu kegiatan atau pencapaian. Yang pertama yaitu ada lingkungan sosial dan budaya. Dengan dukungan teman, keluarga, atau masyarakat sekitar dapat mempengaruhi keberhasilan. Misalnya, siswa yang lingkungannya mendukung belajar akan lebih mudah berprestasi. Yang kedua ada kondisi ekonomi atau daya beli dan peluang. Situasi ekonomi suatu daerah atau negara sangat berpengaruh. Kalau ekonominya sedang sulit, kegiatan bisa terhambat karena dana terbatas. Kemudian selanjutnya itu ada kebijakan dan politik atau aturan dan regulasi. Aturan dari pemerintah bisa mendukung atau membatasi. Misalnya, adanya program subsidi pendidikan bisa membantu siswa miskin atau tidak mampu tetap bersekolah. Selanjutnya ada perkembangan teknologi atau inovasi dan internet. Teknologi baru bisa bisa mempermudah pekerjaan. Contohnya, internet mudah membuat belajar lebih cepat karena informasi mudah diakses. Selanjutnya yaitu ada lingkungan alam atau iklim, kondisi, dan geografis. Cuaca, iklim, atau kondisi geografis dapat menjadi faktor. Misalnya, daerah rawan banjir bisa mengganggu kegiatan belajar atau usaha pertanian. Yang terakhir yaitu ada persaingan dan hubungan eksternal atau kerjasama dan kompetisi. Adanya pesaing bisa mendorong untuk lebih baik, tetapi juga bisa menjadi tantangan. Hubungan kerja sama dengan pihak lain juga menentukan kelancaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi etika. Etika dalam pembelajaran pada dasarnya merupakan perangkat nilai moral, norma, dan aturan perilaku yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan, khususnya interaksi antara guru, peserta didik, serta lingkungan belajar. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan,
watak, atau cara hidup. Kemudian ada prinsip etika guru dan murid. Anthony Haynes dalam bukunya The Complete Guide to Lesson Planning menekankan bahwa hubungan antara guru dan siswa harus dibangun dengan etika dan profesionalisme. Sekian dan terima kasih.